Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah di atas imannya itu. Baik dari segi keyakinan, dia istiqamah, tidak akan menukar agamanya, keyakinannya dengan agama lain atau keyakinan yang lain. Dan dia teguh di atas imannya dengan beramal saleh. Keyakinan dan amalan terus dia pertahankan. Maka orang yang istiqamah seperti itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat nanti pada waktu dia menghadapi kematian, bahkan sebelumnya ketika dia masih hidup di dunia ini, malaikat akan turun kepadanya. Tatanazzal itu artinya turun berkali-kali. Setiap saat malaikat akan turun kepada hamba yang istiqamah dalam iman dan amalnya. Seraya malaikat itu berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kamu takut menghadapi masa depan, wala tahzanu, dan jangan bersedih terhadap sesuatu yang luput di masa lalu. Jadi malaikat turun memberikan kabar gembira, jangan takut karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang istiqamah. Dan jangan sedih atas segala sesuatu yang telah luput atau yang hilang dari kehidupan kita, dari kehidupan dunia ini. Karena Allah sudah menyiapkan gantinya yang terbaik. Wa abshiru, dan hendaklah kalian bergembira, kata malaikat pada orang-orang yang istiqamah ini. Hendaklah kalian bahagia, gembira, ceria, bil jannah, dengan surga yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kalian sebagaimana yang dijanjikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsir singkat dari ayat tersebut. Yang dari ayat itu kita dapat memahami satu prinsip di dalam agama kita, yaitu istiqamah. Istiqamah itu artinya kita itu tetap di atas jalan Allah. Konsisten di atas iman kita, di atas amal saleh kita. Tidak berubah seiring dengan berubahnya zaman, berubahnya waktu, seiring dengan berubahnya tempat kita bertinggal atau berdomisili.
Jadi seseorang yang istiqamah itu dia akan selalu berada dalam ibadah kepada Allah, mempertahankan keyakinannya, amalnya, kebaikannya, ibadahnya, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan kita untuk senantiasa dalam keadaan istiqamah di dalam beramal. Dalam konteks ibadah Ramadan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita beribadah dengan segala macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Mulai dari ibadah puasa, qiyamul lail, sedekah, tilawatil Quran, zakat fitrah, dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua ibadah yang kita lakukan di bulan ini jangan sampai berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Artinya semua ibadah-ibadah ini tetap kita pertahankan. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan pun ada syariat berpuasa, yaitu puasa-puasa sunnah. Lakukan walaupun 1 hari dalam sebulan, itu minimal. Kemudian di bulan Ramadan kita qiyamul lail. Di dalam Ramadan kita qiyamul lail, maka di luar Ramadan qiyamul lail itu pun tetap kita laksanakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Istiqamah. Meskipun sedikit yang kita lakukan di waktu malam itu, tapi bertahan. Terus-menerus kita laksanakan. Kalaulah di bulan Ramadan kita bersedekah, berzakat, maka di luar Ramadan pun ada sedekah, ada infak. Walaupun bukan zakat fitrah di luar Ramadan, ada zakat mal, dan lain-lain bentuk infak fi sabilillah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita terus-menerus dalam kebaikan, dan ini merupakan perintah Allah dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Ini tidak berhenti ibadah itu. Ibadah itu bukan musim-musiman, terus-menerus sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Istiqamah. Dan dalam ayat yang lain yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga ayat tentang istiqamah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Karena orang yang senantiasa istiqamah ini mudah-mudahan mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang senantiasa hidupnya dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan dia untuk meniti jalan kebaikan sampai bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat pertama yang kita bacakan tadi kita melihat bagaimana fadilah dari sebuah istiqamah itu. Keutamaan dari istiqamah itu. Bahwa malaikat itu datang berkali-kali, tatanazzal. Itu artinya bukan sekali dia turun, berkali-kali. Baik di dunia, terutama pada saat kita menghadapi sakratul maut, indal ihtidar. Dia datang memberikan kabar gembira. Karena sakratul maut itu sakit, maka malaikat datang meringankan beban kita itu. Dia katakan jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Sehingga kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan tenang. Datang malaikat menguatkan, mengokohkan kita. Di dunia pun demikian. Di dunia pun malaikat datang mendoakan kita, melindungi kita, terutama orang-orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Itu malaikat datang menaungi mereka, mencatat nama-nama mereka, mengadukan, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang ada di tempat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu senantiasa berpihak kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah di atas imannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan istiqamah ini juga seseorang itu
akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun pada saat dia tidak mampu lagi melakukan amal tersebut. Pahalanya tetap mengalir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir dan selama dia sehat, dia melakukan amal ibadah istiqamah. Pada saat dia sakit atau dia musafir atau uzur lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tetap mencatat pahala kebaikannya itu sebagaimana yang dia lakukan pada waktu dia sehat dan pada waktu dia mukim. Jadi pada saat kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita terus beramal istiqamah. Suatu ketika kita sakit, tidak sanggup lagi kita melakukan amal itu, pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan waktu sehat, waktu luang kita dengan kebaikan. Pada saat kita berada di rumah sedang mukim, kita melakukan kebaikan, maka pahala kebaikan itu tetap diberikan oleh Allah pada saat kita terhalang untuk melakukannya karena satu alasan, satu uzur. Ini fadilah dari sebuah istiqamah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqamah tentu ada kiat-kiatnya. Salah satu kiatnya adalah bahwa agama ini mudah, maka kita mengambil kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita berbagai macam kewajiban. Tapi di dalam kewajiban itu ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Maka ambillah kemudahan dari Allah itu. Jangan kita mempersulit-sulit diri. Jangan kita beramal ibadah itu dengan semangat luar biasa, mengambil satu paket ibadah yang berat-berat, kemudian kita tidak sanggup lagi mengamalkannya. Putus di tengah jalan. Padahal kata Rasulullah, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang disukai oleh Allah itu adalah yang paling dawam, yang paling kontinu dilakukan meskipun sedikit. Nah, misalnya dalam ibadah puasa ini, satu kewajiban ibadah puasa, ada keringanan dari Allah. Salah satunya takhirus sahur, mentakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Itu merupakan satu keringanan dari Allah, syariat Allah. Kalau itu dilakukan berpahala, supaya kita lebih sanggup berpuasa. Lakukan itu, karena di situ ada kebaikan. Kalau sakit yang kira-kira menyusahkan, maka boleh berbuka. Berbukalah. Jangan memaksakan diri. Kalau dalam keadaan kita musafir, melakukan perjalanan, dan itu menyulitkan kita berpuasa, berbukalah. Karena kata Rasulullah, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidaklah termasuk kebaikan seseorang yang memaksakan dirinya berpuasa ketika safar, sementara dia mengalami kesulitan. Tapi kalau perjalanannya menyenangkan, tidak melelahkan, nah di situ para ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan lebih baik dia berpuasa. Imam Ahmad mengatakan lebih baik dia mengambil rukhsah dari Allah, berbuka puasa. Jadi di sini berbeda pendapat. Kalau seandainya perjalanannya itu menyenangkan dan tidak melelahkan. Tapi kalau perjalanan melelahkan, sepakat ulama sebaiknya dia berbuka. Ambil hadiah dari Allah itu, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita tetap teguh dalam puasa itu. Tidak bosan. Kemudian ketika kita berpuasa sunnah, pilihlah puasa-puasa yang sanggup kita bertahan sepanjang tahun. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat Nabi yang sangat giat beribadah. Dia dicarikan jodoh oleh ayahnya. Amr bin As ini sahabat Nabi juga. Mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi nikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Setelah menikah, Amr bin As, mertuanya ini selalu bertanya kepada menantunya, bagaimana keadaan suamimu itu? Kata menantu tadi yang perempuan ini, sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah. Abdullah ini anaknya Amr bin As. Dia adalah orang terbaik. Cuma masalahnya, sejak saya menikah dengan dia, dia tidak pernah menyentuh ranjangnya. Ngapain saja dia, kata ayah mertuanya. Dia itu selalu beribadah kepada Allah. Malam tidak tidur, asik ibadah saja. Siang asik puasa, baca Quran. Jadi Abdullah bin Amr itu Bapak Ibu,
Kalau dia puasa itu puasa setiap hari. Tiada hari tanpa berbuka, setiap hari berpuasa. Jadi kapan sempat dia menyentuh istrinya? Kalau baca Quran semalam khatam, tiap malam khatam Quran. Jadi kapan dia memberikan perhatian kepada istrinya? Mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Tidak tidur. Itu ibadahnya Abdullah bin Amr bin As. Sehingga ayah mertua ini, Amr bin As, merasa ini tidak betul ini. Seperti ini tidak bisa. Sayang istrinya, sayang menantu saya diperlakukan seperti ini oleh anak saya. Akhirnya Amr bin As datang kepada Nabi SAW mengadukan, tolong ya Rasulullah nasihati anak saya. Dipanggillah Abdullah bin Amr oleh Nabi SAW. Nabi tanya kepada dia, bagaimana kamu salat? Sepanjang malam ya Rasulullah. Saya khatamkan dalam semalam Al-Quran. Bagaimana puasamu? Setiap hari ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Kata Nabi apa? Puasa sehari setiap bulan. Satu hari aja setiap bulan. Pahalanya sama seperti kamu puasa setiap hari. Satu hari dalam sebulan. Kata Abdullah, ya Rasulullah saya sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, puasa 2 hari setiap bulan. Ya Rasulullah saya sanggup lebih dari itu. Kata Abdullah, kata Rasulullah, puasa 3 hari setiap bulan. Ya Rasulullah saya sanggup lebih dari itu. Puasa 4 hari setiap bulan. Sampai kata Nabi SAW, puasalah 1 hari, kemudian berbuka 2 hari. Jadi dalam sebulan itu puasa 10 hari, tidak puasa 20 hari. Kata Abdullah, ya Rasulullah saya sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, lakukan puasa Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari. Ya Rasulullah saya sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada lebih baik dari itu. Karena Rasulullah SAW memperhatikan ada hak orang lain yang terabaikan gara-gara ibadah kamu itu. Dengan bahasa lain Rasulullah seperti itu. Itu istri itu ibadah juga itu. Pergauli istri itu. Jadi kalau puasa setiap hari, bagaimana ibadah kamu terhadap itu? Perintah Allah untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu itu, keluargamu itu dengan baik. Kamu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu juga ibadah kepada Allah? Nabi bertanya, bagaimana kamu baca Al-Quran? Setiap malam khatam ya Rasulullah. Jangan lakukan. Khatamkan dalam sebulan sekali. Itu Rasulullah suruh. Dalam sebulan sekali suruh khatam. Ya Rasulullah saya sanggup lebih dari itu. Khatamkan setiap pekan sekali. Sampai segitunya Nabi SAW beri nasihat. Tapi memang yang namanya sahabat ini luar biasa. Memang ibadah, semangat beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akhirnya dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Puasa sehari, buka sehari. Ketika usia dia sudah lanjut, dia mengatakan, andaikan saja saya dulu menerima keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mulai sadar dia ini. Ketika kekuatannya sudah mulai melemah, usianya sudah tua, di penghujung usia, baru terasa dia berat untuk bisa istiqamah. Tapi yang namanya sahabat, dia akan terus istiqamah. Sebagaimana dulu dia amalkan di masa Rasulullah, akan terus bertahan sampai dia meninggal dunia. Dia tidak akan mengurangi sesuatu yang pernah dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia mengatakan, seandainya dulu aku mengikuti nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan memudahkan bagiku untuk mengamalkannya di saat-saat tua seperti ini. Akhirnya dia buat siasat. Dia siasati ibadahnya itu. Karena terlalu banyak puasanya, maka dia siasati. Kadang-kadang sepekan penuh itu dia tidak berpuasa untuk mengumpulkan tenaga, kemudian dia berpuasa sepekan penuh. Karena tidak sanggup lagi seperti dulu. Sehingga dia teringat dengan rukhsah yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ini mudah, Allah berikan kemudahan-kemudahan itu, gunakan. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk beribadah, tapi ibadah itu ternyata putus di tengah jalan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Rasulullah itu salat sampai bengkak kakinya. Dalam satu rakaat Nabi pernah membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Berapa juz itu? Hampir 5 juz ya? 5 juz. Tapi para ulama mengatakan, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau memaksakan dirimu seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu? Kata Nabi, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ibadah Rasulullah yang seperti ini tidak semestinya ditiru oleh umat. Berdiri sampai bengkak kaki, baca dalam satu rakaat sejumlah itu.
Tidak semestinya ditiru. Kenapa? Karena kalau kita meniru seperti itu, meniru panjangnya salat Rasulullah seperti itu, dikhawatirkan kita tidak akan bertahan lama. Kita akan bosan. Mungkin akan bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya kita akan mundur. Silakan kalau sanggup seperti Rasulullah. Karena Rasulullah itu apabila sudah mengamalkan sesuatu, dia akan bertahan di atasnya, istiqamah. Jadi kalau kita tidak sanggup istiqamah dengan panjangnya sholat seperti Rasulullah itu, jangan. Pilihlah tata cara sholat yang kira-kira kita sanggup istiqamah melakukannya. Ini adalah nasihat dari Nabi SAW dan dari para ulama supaya membantu kita untuk istiqamah. Jadi walaupun sedikit kita beramal, tapi amal itu terus menerus. Allah tidak akan bosan, kata Nabi, sampai kalian bosan. Artinya Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada kita selama kita tidak memutuskan amal itu. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa panduan dari Quran, dari hadis, dari pernyataan para sahabat, para ulama tentang bagaimana kiat supaya kita bisa tetap istiqamah di dalam beramal. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.